Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga hari ini saya bisa diberi kehidupan, kesempatan oleh Tuhan, sehingga saya bisa melanjutkan kesaksian saya. Ini adalah kesaksian saya yang ketiga, dan sebelum saya lakukan kesaksian saya, kami juga sekeluarga turut prihatin dengan keadaan sekarang, di mana keadaan sekarang ini kita dihadapkan oleh situasi-situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar. Kita menghadapi adanya pandemik coronavirus, tapi kita percaya bahwa sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa coronavirus ini tidak akan berlangsung lama, tapi akan segera berakhir. Dan kita percaya Tuhanlah pertolongan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana atas anugerah-Mu Bapa, kami kembali bisa melanjutkan kesaksian kami, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, hamba mohon Engkau berikan hamba kekuatan, Engkau berikan hamba kemampuan Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan proses kesaksian dari awal hingga akhirnya, sehingga proses kesaksian ini bisa berjalan dengan baik karena ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah segala kemuliaan, segala pengagungan dan segala hormat kami kembalikan hanya kepadamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi kesaksian saya yang lalu saya lanjutkan, yaitu bahwa yang lalu setelah kelahiran anak saya, beberapa hari kemudian terjadi masalah. Masalah yang pertama yaitu usaha yang kami bangun, bisnis yang kami bangun itu belum menghasilkan seperti yang kami inginkan, dan sangat jauh dari yang kami rencanakan. Usaha itu belum bisa menunjang kehidupan perekonomian kami, dan sekalipun orang tua kami, papa saya atau keluarga kami bisa menolong kami, tapi saat itu ya karena hati saya yang masih keras, saya rasanya kalau ada yang tolong saya itu sepertinya saya terhina. Jadi saya tidak mau menerima bantuan apapun juga, seperti itu. Dan itulah yang membuat kadang papa saya juga dengan saya tidak cocok, dia marah dengan saya karena memang posisinya saat itu ya saya belum Tuhan ubahkan. Jadi saya masih punya sifat yang sangat buruk, sifat pemarah dan hal-hal buruk yang lainnya. Dan masalah yang kedua yaitu selain dari perekonomian kami yang masih buruk, usaha kami yang belum baik, masalah yang kedua yaitu anak kami sakit. Dan anak kami sakit ini disebabkan oleh susunya yang tidak cocok. Dia alergi sama susu yang kami berikan. Dan untuk diketahui bahwa anak kami ini tidak mau diberi ASI, tidak mau. Jadi ketika ibunya memberi ASI, anak kami ini menolak. Dia tidak mau diberi ASI, bahkan dicoba untuk diberikan air bubur pun dia tidak mau. Jadi satu-satunya yang dia mau minum itu cuma susu. Sementara susunya saat ini itu tidak cocok dengan dia. Dia alergi untuk susu itu, sehingga kami ganti susu yang lain, kami cari susu, kami beli susu yang lain, dan kami tes, cobakan untuk diminumnya, ternyata tidak cocok. Beberapa susu kami coba, ternyata tidak cocok. Dan tiba-tiba ada keluarga yang memberitahukan kami satu merek susu, sehingga susu itu kami coba untuk anak kami coba beli. Tanya harganya, dan ternyata harga susu itu sangat mahal.
untuk ukuran ekonomi kami saat itu, dan sangat mahal. Jadi mau tidak mau kami harus beli susu itu, dan kami beli susu itu dan kami coba ke anak kami, dan ternyata susu itu cocok dengan anak kami. Dan satu kaleng besar itu anak kami itu habiskan cuma dalam waktu cuma 3 hari saja dia habiskan. Dan di toko yang kami beli tadi itu susu itu cuma ada sekitar 2 kaleng. Jadi melihat situasi ini sangat memberatkan kami, karena kami harus memesan susu ini di kota Makassar, yaitu Sulawesi Selatan, sementara kami hidup di Sulawesi Tenggara. Dan perjalanan proses pengiriman barang biasa dari selatan ke Tenggara atau dari Makassar ke kota kami, kota Raha, itu memakan waktu biasanya 3 minggu atau 1 bulan. Jadi sementara tiap 3 hari anak kami itu susunya sudah dihabiskan. Jadi karena proses yang memakan waktu cukup lama, akhirnya kami harus memesan per dus, dan 1 minggu kemudian susu itu tiba, harus kami pesan lagi, per dus lagi, sedus lagi, begitu terus kontinu supaya anak kami tidak kekurangan susunya. Dan itulah yang membuat saya hari-hari saya terfokus hanya kepada pekerjaan saya. Di situ saya banting tulang, di situ saya bekerja pagi sampai malam saya bekerja. Dan untungnya pada saat itu ada mobil bapak saya yang nganggur, yaitu mobil open cup kecil. Dan di situ saya berinisiatif untuk saya membawa barang ke kampung-kampung yang ada di daerah kami. Nah, saat itulah saya mulai mendistribusikan barang di kampung-kampung, dan saya berjalan tiap hari dari kampung ke kampung. Saya pikul barang, padahal kondisi saya pada saat itu belum pulih betul, karena akibat kecelakaan itu besi di kedua kaki saya itu masih ada besi pada saat itu. Dan di situ saya terus berjuang, dan saya menggunakan kekuatan saya sendiri, saya menggunakan kemampuan saya sendiri, sehingga betul-betul saya di situ kelelahan. Ditambah lagi kalau anak kami itu selalu pada saat masa kecilnya dia selalu mengalami sakit. Jadi kalau dia sakit, dia tidak mau digendong oleh ibunya, dia mau saya yang gendong. Dan kalau saya gendong itu biasa sampai berjam-jam, bahkan sampai tengah malam ataupun sampai subuh. Dan pagi harinya saya harus lagi bekerja. Dan hal itulah yang hari-hari kami jalani, sehingga kehidupan kami tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang rohani. Jangankan ke gereja, membaca Alkitab saja kami tidak pernah lagi baca Alkitab, tidak pernah kami baca Alkitab. Dan apalagi mau berdoa, mau ada waktu doa lama-lama, tidak pernah kami lakukan. Nah, hari-hari kami hanya terfokus kepada bagaimana kami mendapatkan uang, bagaimana kami bisa menghidupi keluarga kami. Dan karena seperti itu keadaan kami, di situ biasa pada malam hari saya mengasihani diri saya biasa di situ merokok, miras, supaya melampiaskan semua, seakan-akan itulah jalan keluar untuk melampiaskan semua beban dan masalah saya. Dan tidak sering juga saya dan istri saya selalu bertengkar, kami selalu terjadi percekcokan, pertengkaran. Nah, sehingga keluarga kami betul-betul jauh dari yang namanya keluarga bahagia. Di situ saya melihat bahwa hidup kami itu jauh dari cita-cita kami awalnya, kami berumah tangga. Itu saya melihat bahwa kehidupan keluarga kami betul-betul sangat tidak bagus.
tidak cocok untuk menjadi teladan seperti itu. Dan saya kadangkala saya di saat yang situasi yang sulit seperti itu, kadang-kadang saya biasa mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk, kata-kata seperti mengasihani diri, kata-kata seperti satu kutukan-kutukan, atau makian, atau kekecewaan dengan Tuhan. Di situ selalu saya ucapkan kata-kata itu, dan justru saya mendapati bahwa semakin hari semakin saya justru semakin mengarah ke semua perkataan semakin buruk hasil hidup saya. Dan ditambah saya bekerja itu dengan menggunakan kekuatan saya, sehingga hasilnya itu tidak bisa menunjang kehidupan kami. Hingga pada suatu hari, karena kami tinggal bersama orang tua kami, suatu hari orang tua kami itu berangkat ke Makassar. Papa mama saya berangkat ke Makassar. Nah, disinilah saya berpikir bahwa momen ini saya harus lampiaskan semua beban saya selama ini. Jadi saya kumpul teman-teman saya di pekarangan rumah, di luar rumah. Saya kumpul dengan teman-teman saya, dan karena di Raha pada saat itu, di kota kami pada saat itu sangat mudah untuk mendapatkan minuman keras. Di situ kami kumpul, kami miras, dan di situ kami tertawa-tertawa, kami bercerita tentang kehidupan kami semua. Kami kumpul dengan teman-teman hingga pada jam 12 malam. Pada saat itu tiba-tiba saya merasakan bahwa di celana saya ini basah. Celana saya basah, jadi di pantat celana saya ini basah. Nah, di situ saya berpikir, kok bisa basah ya? Akhirnya saya alasan dengan teman-teman, saya pamit, saya katakan saya sudah ngantuk dan besok harus kerja. Saya masuk ke rumah dan teman-teman melanjutkan acaranya. Saya masuk ke rumah dan saya bergegas, saya ambil rokok saya bakar, saya masuk ke kamar mandi. Karena terus terang pada saat itu saya tidak bisa masuk kamar mandi kalau tidak membawa rokok. Jadi saat itu saya masuk kamar mandi, dan setelah saya buka celana saya, di situ saya lihat penuh dengan darah. Nah, pemikiran saya waktu itu bahwa usus saya luka. Itu yang pertama saya pikirkan. Yang kedua, dubur saya bekas operasi dubur saya itu kembali luka. Seperti itu. Tetapi yang anehnya ya, saya sama sekali tidak ada ketakutan pada saat itu. Biasanya kalau kita menghadapi begitu kan, kita ya takut atau gimana, atau minimal kita cemas. Itu saat itu tidak ada. Jadi bahkan saya berpikir saat itu, kalau mau mati ya sudah mati sajalah, seperti itu. Jadi benar-benar pikiran saya itu dikuasai dan dibohongi oleh iblis. Disesatkan betul-betul oleh iblis. Tidak berpikir lagi tentang kehidupan setelah mati bagaimana. Tidak berpikir tentang itu. Yang saya pikir apa yang saya hadapi saat itu. Seperti itu. Jadi orang bilang ya sumbu pendek lah. Seperti itu. Nah, setelah saya membersihkan diri, saya merokok di kamar mandi, saya nikmati. Nah, itulah kebodohan pada saat itu yang saya lakukan. Bahwa orang lain kita butuh udara yang segar, kita ini malah merokok di kamar mandi. Nah, itulah kebodohan-kebodohan. Jadi saya merokok di kamar mandi, dan tiba-tiba rokok saya itu basah. Saya buang karena saya tidak suka kalau rokok saya basah. Jadi saya buang dan saya bakar lagi rokok saya. Saya bakar, tiba-tiba di situ ada suara. Suara itu jelas, sangat jelas saya dengar. Di situ katakan bahwa sampai bagaimana lagi baru kamu mau bertobat. Suara itu sangat jelas. Dan pikiran saya waktu itu,
karena di belakang kamar mandi kami itu ada lagi rumah tetangga kami. Pikiran saya waktu itu ada orang di tetangga kami itu lagi bertengkar, keluarga itu lagi bertengkar. Jadi saya hanya bilang, ini suara orang yang bertengkar di belakang tetangga kami. Dan baru beberapa kali saya isap rokok saya, basah lagi. Karena tangan saya rupanya basah. Saya buang lagi dan saya lap tangan saya bakar lagi rokok saya, dan ternyata ada suara lagi itu melanjutkan. Dia katakan bahwa, kamu bakar lagi rokokmu. Wah, di situ saya kaget. Ternyata ini ditujukan untuk saya. Suara ini ditujukan untuk saya. Nah, saat itulah saya langsung buang rokok saya. Saya pikir bahwa suara itu sangat jelas. Saya dengar, saya buka kamar mandi dan saya lari keluar karena tiba-tiba pada saat itu yang tadinya tidak rasa takut apa-apa, tiba-tiba ketakutan itu betul-betul luar biasa yang saya rasakan. Saya lari keluar sehingga karena depan kamar mandi mungkin licin atau bagaimana, saya terjatuh depan kamar mandi. Tapi saya berusaha lagi berdiri dan tiba depan kamar mandi kami itu ada tiang rumah. Di tiang rumah itu saya coba berdiri dan disitulah saya dengar suara. Suara itu sangat lembut tapi sangat tegas. Suara itu berkata, akulah Alfa dan Omega. Dia katakan, akulah Alfa dan Omega. Saat itu saya tersungkur dan dada saya terasa sesak seperti ada pukulan yang hebat di dada saya. Dan saya berusaha untuk bangun, saya lari, tapi saya tidak bisa mencapai kamar saya. Saya hanya ada di depan televisi dan disitulah saya terbaring, saya tidur. Karena kebetulan depan televisi kami itu ada tempat tidur, saya tidur di atas ranjang dan seselimuti diri saya. Saya tidak tidur tapi saya ketakutan. Sampai saya tunggu sampai pagi hari, kira-kira 5:30 pagi saya keluar di depan kamar mandi itu, di tiang rumah itu. Di situ ada minuman saya yang biasa saya sedia di kamar, rokok saya, dan juga terus terang pada saat itu ada beberapa barang-barang seperti kertas-kertas itu tulisan mantra dan juga batu yang biasa kalau saya masuk kamar mandi itu saya tinggalkan depan kamar mandi. Itu semua saya bawa dan saya katakan, jika benar Engkau Tuhan, saya mau lepas dari semua yang mengikat saya ini. Saya mau lepas dari semua kecanduan ini. Jika benar-benar suara yang bersuara pada saya itu adalah suara dari Tuhan. Jika benar-benar Engkau Tuhan yang bersuara, lepaskan saya dari miras, lepaskan saya dari rokok, lepaskan saya dari semua ikatan-ikatan dosa ini, lepaskan saya dari dosa ini. Dan jika benar Engkau Tuhan, ubah hati saya, jadikan saya orang yang baik. Saya mau menjadi orang yang baik. Saya mau menjadi orang baik. Itu yang saya katakan pada saat itu. Jadi setelah saya katakan itu, di situ saya menangis. Saya berlutut dan di situ saya menangis. Dan di situ saya merasakan, awalnya saya merasakan hadirat Tuhan. Di situ saya merasakan damai yang luar biasa. Disitulah awal saya merasakan bagaimana kasih Tuhan begitu hebat. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Tidak bisa saya gambarkan. Tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Dan sehingga kira-kira 6:30 saya masuk ke rumah, ke kamar saya, dan saya kembali tidur. Dan jam 8 saya terbangun lagi. Lalu saya bergegas, saya siapkan diri, saya bergegas langsung saya kembali ke toko. Karena biar bagaimana kami harus tetap berjuang untuk hidup kami. Jadi biasa pada saat itu saya walaupun yaitu anugerah Tuhan ya, walaupun saya tidur hanya
2 jam atau 1,5 jam pada saat itu, atau 3 jam, 4 jam, tapi Tuhan berikan saya kesehatan, kemampuan. Dan setiba di toko seperti biasa, saya kembali sibuk, kembali berjuang lagi. Saya kembali sibuk dengan pekerjaan saya, dan terus terang barang-barang di toko saya waktu itu masih sedikit untuk dibanding dengan toko-toko yang lain. Ukurannya sangat sedikit. Toko kami sangat kecil, ya tidak layaklah dibilang toko, itu hanya bisa dibilang kios lah, seperti itu. Jadi, tapi saya tetap, satu waktu itu kebaikan, saya anggap satu kelebihan saya tetap bertanggung jawab sama usaha ini. Saya tetap bertanggung jawab, saya tetap atur barang itu bagaimana, saya sibuk, saya bersihkan semua itu barang, saya atur sedemikian rupa. Padahal kalau dipikir barang ini tidak banyak, cuma sedikit, tapi saya berupaya. Nah dan itu juga yang bersyukur kami, karena orang tua kami, papa mama saya itu mengajarkan kami itu bahwa kami harus tekun, kami harus rajin, dan juga kami harus jujur. Jadi walaupun keadaan kami saat itu tertekan, mendesak, dan sesusah apapun pada saat itu, kami punya prinsip, lebih baik kami mati kelaparan daripada kami harus berbuat tidak jujur. Pada saat itu prinsip yang ditanamkan oleh orang tua kami saat itu. Jadi kami pegang betul prinsip itu. Memang saat itu saya belum bertobat, tapi prinsip itu sudah tertanam karena orang tua saya, papa saya, mama saya dalam mendidik kami itu sangat tegas untuk mendidik kami. Itu juga ucapan syukur kami kepada Tuhan, di mana diberikan kami orang tua yang baik, yang mau mendidik kami dengan baik. Dan juga perlu diketahui, memang saat itu saya dan istri saya selalu bertengkar, terjadi kekacauan. Istri saya juga biar bagaimana juga pada saat itu mengalami penderitaan. Tapi perlu diketahui bahwa nantinya ke depannya saya juga bersyukur kepada Tuhan, karena istri saya ini yang nantinya ini dalam cerita selanjutnya ini, dialah yang menjadi salah satu pendoa saya. Jadi saya bersyukur karena dialah yang berjuang dalam doa untuk mendoakan saya supaya saya bisa bertobat. Dan singkat cerita, saya kembali lanjutkan. Saya duduk di toko setelah saya mengatur semua barang, dan saya duduk di toko. Setelah selesai saya mengatur barang, kayaknya saya lupa dengan kejadian yang tadi subuh. Saya langsung pergi. Di tetangga kami itu ada penjual rokok, dan saya membeli rokok itu secara eceran. Saya tidak pernah beli perbungkus. Bahkan dalam masa-masa kesusahan kami, biasa saya merokok itu, kalau merokok 3 kali isap atau 4 kali isap, sudah itu saya matikan. Sebentar, siang saya sambung lagi, malam saya sambung lagi. Nah seperti itu. Jadi pada saat itu setelah saya sudah selesai atur barang, saya pergi beli rokok, dan saya coba duduk di toko saya, dan saya mulai bakar rokok, merokok. Pas saya isap rokok saya, di situ saya muntah. Saya coba lagi, saya isap, saya muntah. Dan saat itu rasa sakit di ulu hati saya. Di situ saya berpikir, mungkin saya masuk angin. Saya coba lagi. Saya pada saat itu pikir, kalau saya biasanya masuk angin yang lalu-lalu, saya beli rokok itu Jisamsu. Jadi saya coba lagi, saya beli rokok Jisamsu. Jadi setelah saya coba bakar, saya isap, di situ saya muntah lagi. Sejak itu saya tahu bahwa kejadian tadi pagi itu bukan mimpi ataupun halusinasi. Memang Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya. Dan saya duduk di toko saat itu karena toko kami masih sepi. Saya duduk di toko, di situ saya menangis, saya merasakan hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba pada saat itu saya percaya ini berasal dari Tuhan, karena tiba-tiba ada ingatan waktu itu. Saya dan adik saya Excel, memang kami 5 saudara, tapi karena saya dan adik saya Excel itu hanya selisih 1 tahun umur kami, jadi kami sama besar. Jadi kamilah yang diingatkan pada saat itu. Tuhan ingatkan bahwa ada 2
anak kecil pada saat itu sekolah minggu, selalu datang, rajin ke gereja, rajin belajar agama, rajin ikut sekolah minggu. Dan kedua anak itu selalu datang ke gereja dan selalu duduk selalu di bagian depan, dan mereka bernyanyi dengan keras. Itu ingatan yang Tuhan ingatkan saya masa-masa kecil saya bersama saudara saya, adik saya Excel. Di situ itu kedua anak itu, itulah saya dan adik saya. Di situ saya menangis dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau kembali Tuhan. Tuhan, saya mau jadi seperti waktu saya anak-anak. Memang waktu masih kecil saya dan adik saya, keluarga saya, kami, adik saudara-saudara saya ya, kami rajin ke gereja. Dan nanti dewasa baru dunia menarik kami, pergaulan menarik kami, keadaan yang menarik kami, sehingga kami jauh dari Tuhan. Dan disitulah awal saya mulai, perjalanan saya dimulai dengan Tuhan pada saat itu. Nah, jadi saya cukupkan kesaksian saya dulu sampai di sini untuk saat ini. Nanti mohon saya didoakan supaya saya terus bisa melanjutkan kesaksian saya yang berikutnya. Dan dari apa yang terjadi dalam hidup saya, kesaksian saya yang ketiga ini, kesimpulannya, jika saat ini ada yang mendengar kesaksian saya, jika saat ini kalian mungkin mengalami masalah keluarga, atau masalah keuangan, atau masalah sakit penyakit, atau masalah apapun, ingat, ada satu pribadi yang saat kita masih berdosa, dia sudah tergantung di atas kayu salib. Tergantung antara langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Jangan mengharap kepada manusia. Dan jangan pernah terintimidasi bahwa kita tidak layak, kita masih berdosa. Tidak. Tuhan Yesus sangat senang kalau kita datang kepadanya. Tuhan Yesus memang tidak menyukai kita berbuat dosa, tidak menyukai dosa kita, tapi Tuhan sayang kepada jiwa kita. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya kalau Tuhan menolong saya, Tuhan juga akan menolong Bapak Ibu semua. Tuhan juga akan menolong kita semua. Saya percaya itu, dan kuasa Tuhan itu ajaib. Kuasa Tuhan ajaib. Kami sekeluarga sudah merasakan bagaimana kuasa Tuhan. Dan kalau kami bisa ada saat ini dan kita bisa masih hidup saat ini, jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita tidak gunakan kesempatan ini. Saat ini mari kita bertobat sama-sama, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini, karena kalau kita hidup saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita ada saat ini, mungkin ada orang-orang yang berdoa bagi kita. Nah, jangan kita putus asa, apalagi di masa-masa sukar saat ini. Jangan kita berputus asa, mari kita kuat. Karena di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak jalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana kesaksian kami ini Tuhan sudah selesai kami lakukan Tuhan. Semua ini karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kembali hamba teringat bagaimana cinta Tuhan kepada kami semua. Dan Tuhan, hamba berdoa bagi semua orang-orang yang menonton kesaksian ini Tuhan. Sebagaimana Tuhan menolong kami, tolong juga mereka Tuhan. Tolong Tuhan, apapun persoalan mereka, ketika mereka mengangkat hati, mengangkat tangan kepadamu,
Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa semua yang memiliki persoalan saat ini, Tuhan bebaskan dari persoalan mereka. Tuhan tolong semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga bagi semua orang-orang yang mengalami kesusahan di luar sana, yang masa-masa susah saat ini, yaitu di mana bangsa kami dan bangsa-bangsa juga seluruh dunia dilanda coronavirus. Tuhan kami berdoa bagi orang-orang yang Tuhan butuhkan makanan atau pakaian atau tempat tinggal, atau orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami kesusahan. Tuhan tolong bantu mereka semua Tuhan. Tuhan bantu mereka di dalam nama Yesus. Kirimkan hamba-hambamu, kirimkan Tuhan anak-anakmu Tuhan untuk membantu mereka, menolong mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpuji namamu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu, Saudara, nanti selanjutnya saya akan lanjutkan di kesaksian saya selanjutnya, bagaimana perjalanan kami dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.